Pak Kataita, terkadang kita terlalu sibuk menonton film luar sampai lupa kalau di negeri ini kita punya banyak pahlawan-pahlawan layar lebar yang aksinya bikin Hollywood sering garuk kepala. Bukan cuma jago berantem, tapi juga punya cerita, jiwa, dan makna. Selamat datang di Makateta Channel, tempatnya kita bisa bernostalgia lewat film. Pak Kataita, setelah di video pertama kemarin rame, kali ini kita lanjutkan perjalanan itu dengan film-film aksi yang tidak kalah keras, tidak kalah keren, dan yang pasti membuat dunia semakin hormat sama film aksi Indonesia. Namun sebelum kita lanjut Pak Kataita, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Pak Kataita sekalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sehat selalu buat kita semua. Dan Pak Kataita, inilah 7 film aksi Indonesia yang bikin dunia semakin geleng kepala. Part kedua. Let's go. Pak Kataita, kita buka video ini dengan sebuah film western tapi bukan di Texas. Buffalo Boys, film aksi koboi di tanah Jawa, di mana budaya western dipertemukan dengan silat Indonesia. Film ini digarap dengan apik oleh Mike Wilwan, dibintangi oleh Aryo Bayu, Yoshi Sudarso, Pevita Pierce, hingga Tio Pakusadewo. Ceritanya tentang 2 bersaudara keturunan bangsawan yang pulang ke tanah air setelah lama diasingkan di Amerika. Mereka pulang tidak membawa ilmu diplomasi Pak Kataita, tapi membawa senjata api dan dendam yang membara. Tunggu apa lagi? Selesaikan! Tolong Tuan! Jangan! Tolong Tuan! Mereka mau... Dengan gaya koboi, pistol, dan semangat Nusantara, film ini menyatukan 2 dunia barat dan timur dalam satu layar laga. Kostum, set, dan scoringnya sangat megah. Dan yang membuat tambah bangga Pak Kataita, film ini bukan cuma tayang di Indonesia, tapi juga di beberapa bioskop Amerika dan di Kanada. Dan Buffalo Boys adalah film Indonesia pertama yang dikirim ke ajang Oscar 2019 untuk kategori Best Foreign Language Film. Film ini juga memenangkan penghargaan di ajang Asian World Film Festival lewat kategori Audience Award. Jadi ya Pak Kataita, kalau dulu koboi cuma identik dengan Texas, sekarang ada juga versi koboi dari tanah Jawa. Film kedua ini berjudul The Killers Pak Kataita. Sebuah kolaborasi sadis tapi elegan antara Indonesia dan Jepang. Disutradarai oleh Timo Cahyanto dan Kimo Stambul alias Mo Brothers, dan juga dibintangi oleh Oka Antara, Kazuki Kitamura, Rin Takanashi, dan Luna Maya. Menghadirkan kisah 2 pria yang terobsesi dengan kematian, 1 orang di Tokyo dan 1 di Jakarta. Mereka terhubung lewat dunia maya dan hasilnya kekacauan berdarah yang luar biasa artistik. Kamu berusaha menghancurkan nama besar saya. Ada fakta unik di film ini Pak Kataita.
Film ini sempat tayang perdana di Sundance Film Festival, salah satu festival film independen paling bergengsi di dunia. Bahkan, penonton Amerika sempat kaget karena kualitas visual dan kekerasan psikologinya dianggap melebihi film-film barat. Dalam sebuah wawancara, sutradara Mo Brothers mengungkapkan bahwa judul asli film ini sebelumnya adalah Killer Clowns. Jadi jika film ini telah disunting dengan menampilkan adegan kekerasan yang diperingan untuk bisa lolos sensor di Indonesia, namun di versi Jepang dan internasionalnya menampilkan adegan yang jauh lebih berani yang tidak tayang di bioskop Indonesia. Adegan-adegan yang luar biasa dan benar-benar membuat dunia geleng-geleng kepala. Di film ketiga ada Javahid Pakataita. Nah, di sini Anda bisa membayangkan seorang Mickey Rourke berakting di Yogyakarta. Ada juga Kenan Lutz dari Twilight jadi agen rahasia di Amerika yang kemudian jatuh cinta dengan wanita cantik di Indonesia yang diperankan Atika Hosiholan. Dan juga ada Aryo Bayu jadi polisi lokal yang ternyata lebih hebat dari semuanya. Film ini juga dimeriahkan oleh banyak aktor kawakan di Indonesia. Sebut saja Tio Pakusadewo, Rudy Wawor, Rio Dewanto, dan masih banyak lagi yang lain. Ini bukan cuma film aksi Pakataita, tapi juga kolaborasi budaya dengan latar keraton dan pasar Jogja yang sangat megah. Syutingnya sendiri dilakukan di lokasi asli Keraton Jogja dan pemerintah di sana memberikan izin penuh untuk itu. Dan selain itu, film ini juga melibatkan kru gabungan Indonesia dan Amerika. Kata Mickey Rourke sendiri, Indonesia mempunyai energi film aksi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Itu katanya. Dan memang benar Pak Kataita. Melihat Mickey berbicara dengan menggunakan logat Asia, itu priceless banget. Lieutenant Hashim, salam alaikum. Who is this? They tell me you are a very... Di film keempat ada Preman Pak Kataita. Film ini diam-diam mengguncang dunia festival. Ceritanya sendiri tentang seorang preman tuli yang harus melindungi anaknya setelah mereka menyaksikan pembunuhan yang brutal. Minim dialog tapi penuh emosi. Kamera bergoyang mengikuti semua pukulan dan pelarian. Dan yang membuat semakin mengerikan, film ini kelihatan sangat realistis, mirip film dokumenter kriminal yang benar-benar hidup. Nah, fakta uniknya Pak Kataita, film Preman ini diputar di New York Asian Film Festival dan juga Fantasia Film Festival di Kanada. Salah satu juri di sana bilang, film ini bagaikan gabungan antara John Wick dan A Quiet Place versi Indonesia. Kalau preman di film lain ribut menggunakan kata-kata Pak Kataita, nah di sini cukup menggunakan tatapan dan parang. Dunia persilatan ibarat lorong gua yang panjang. Tempat ancaman kematian selalu datang dari balik kegelapan. Yang kelima, ada Pendekar Tongkat Emas. Pak Kataita, kalau selama ini kita pikir film silat Indonesia
cuma soal gebuk-gebukan, darah, dan balas dendam, film ini datang layaknya angin di antara dua jurus maut, tenang tapi tajam. Inilah Pendekar Tongkat Emas. Disutradarai oleh Iva Ispansyah dan diproduseri oleh duo legendaris Mira Lesmana dan Riri Riza. Dibintangi oleh Eva Celia, Reza Rahardian, Tara Basro, Christine Hakim, dan Nicholas Saputra. Film ini seperti eksperimen gila yang berhasil memadukan silat klasik Indonesia dengan visual sekelas film Asia megah seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ceritanya sederhana Pak Kataita, tapi sangat dalam, tentang perempuan bernama Cempaka, seorang guru besar yang memegang senjata legendaris bernama tongkat emas. Dia mempunyai 4 murid yang punya ambisi, cinta, serta dendam yang saling bertabrakan. Tapi jangan salah Pak Kataita, ini bukan sekedar film tentang siapa yang paling jago silat. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, kesetiaan, dan harga diri seorang pendekar. Setiap gerakan di film ini bukan cuma serangan, tapi juga tarian. Setiap tebasan punya makna, dan setiap tatapan menyimpan rahasia. Dan semua dibalut dalam landscape tanah Sumba yang sangat megah. Padang rumput luas, langit jingga, dan kamera yang menari seindah koreografinya. Fakta uniknya nih Pak Kataita, semua adegan laga di film ini dilatih langsung oleh koreografer dari Hong Kong yang juga pernah bekerja di The Grandmaster. Bahkan para aktornya, Eva Celia, Reza Rahardian, dan Nicholas Saputra latihan berbulan-bulan biar mereka bisa bertarung beneran tanpa menggunakan stuntman. Dan yang paling bikin Hollywood geleng-geleng kepala, film ini tayang di Toronto International Film Festival dan Busan International Film Festival dengan judul internasionalnya The Golden Ken Warrior. Banyak kritikus luar bilang, this is not just a martial art film, it's a poetry in motion. Tapi ya Pak Kataita, kalau buat kita ini bukan puisi, ini Indonesia yang sedang unjuk gigi. Silat itu bukan sekedar pertarungan, tapi waris. Dan Pendekar Tongkat Emas membuktikan kalau warisan itu bisa jadi indah, mematikan, dan membanggakan. Angkasa lalu di Bandung 4 aman terkendali. Ya. 13 bom di Jakarta. Nah, inilah film yang membuat keringat dingin Pak Kataita. Karena dari awal sampai akhir, waktunya berjalan seperti bom yang dihitung mundur. Film aksi politik dengan tensi yang sangat tinggi ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan dibintangi oleh Ardhito Pramono, Lutesha, Chiko Kurniawan, dan Rio Dewanto. Bercerita tentang sekelompok misterius yang menanam 13 bom di Jakarta, menuntut keadilan sosial yang membuat publik terbelah. Aksi tembak-tembakan, teror, dan konspirasi digabung menjadi satu. Film ini masuk di deretan top 3 film Indonesia terlaris tahun 2023 silam dengan lebih dari 2 juta penonton. Dan menariknya lagi Pak Kataita, sang sutradara Anggi Umbara menulis naskahnya hanya dalam waktu 2 minggu karena ingin menangkap keresahan politik saat itu. Matikan kendaraannya, ikut saya ke pos. Ribet banget jadi orang. Pak Kataita, inilah film terbaru dan paling fenomenal, The Shadow Stray, karya Timo Cahyanto yang langsung trending di 85 negara lewat Netflix. Ceritanya tentang Codename 13,
pembunuh muda yang menemukan sisi kemanusiaannya saat melindungi bocah bernama Monji. Film ini bukan cuma aksi Pak Kataita, tapi juga drama emosional yang sangat menyentuh. Pertarungan pedang, tembak-tembakan, sampai kejar-kejaran mobil, semuanya diatur layaknya orkestra yang mengalunkan melodi kekacauan. Fakta uniknya Pak Kataita, film ini berhasil masuk top 10 global Netflix kategori non-English, berdampingan dengan film-film Korea dan juga dari Spanyol. Bahkan banyak kritikus luar bilang, Timo Cahyanto is Indonesian answer to John Wick's director. Kalau Hollywood punya Keanu Reeves, kita punya Codename 13, versi lebih cepat, lebih dingin, dan lebih murah parkirannya. I trusted you. Does that mean anything to you? Hello? Nah, sebagai bonus dari kami sebagai penutup video ini, berikut sebuah film Hollywood Pak Kataita, tapi rasanya tetap Indonesia. Disutradarai oleh Peter Berg, dibintangi Mark Wahlberg, dan di dalamnya siapa lagi kalau bukan Iko Uwais. Di film ini, dia bukanlah figuran Pak Kataita, tapi pemeran utama kedua, dengan adegan laga yang membuat kru film Hollywood tercengang. Bahkan Mark Wahlberg sendiri bilang, Iko moves faster than the camera can follow. Nah Pak Kataita, di sini Iko Uwais ikut mendesain sendiri koreografi aksinya. Sang sutradara sendiri bahkan menambahkan beberapa adegan ekstra setelah melihat kemampuan bela diri Iko secara langsung. Bisa dibilang, Mile 22 adalah momen ketika Hollywood akhirnya sadar, bro, Indonesia itu bukan cuma Bali, tapi juga punya Iko Uwais. Oh hey, say hello with your mother for me. Nah Pak Kataita, itulah deretan 7 film aksi Indonesia plus 1 bonus dari internasional yang membuktikan kalau darah pejuang Indonesia juga mengalir di perfilman dunia. Dari Yosi Sudarso naik kuda sampai Iko Uwais bertarung melawan FBA di Hollywood, semuanya punya satu pesan: aksi kita bukan cuma tontonan, tapi juga kebanggaan. Jadi kalau kalian bangga dengan film lokal Pak Kataita, silahkan tekan tombol like dan berikan hype Anda. Juga tuliskan film favoritmu di kolom komentar. Dan yang pasti jangan lupa buat subscribe, karena Pak Kataita belum selesai. Kita baru mulai babak berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya Pak Kataita. Dan ingat, kalau dunia punya aksi, kita punya jiwa. Jaya terus film Indonesia.